Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, jumpa kembali dengan Pak Zulfi dari Rumah Fisika Pak Zulfi. Materi kita kali ini adalah pembahasan soal UTBK SBMPTN 2019, bidang fisika bagian ketiga, soal nomor 31 sampai 33. Moto kita, dari soal kita pahami konsep. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, kita mulai pembahasan kita. Soal 31 versi pertama. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggian H. Sebuah batu dengan volume V, ini volume batunya, dimasukkan ke dalam cairan itu sehingga tenggelam sepenuhnya. Jika luas penampang gelas ukur itu A dan gravitasi G, perubahan tekanan hidrostatik di dasar gelas dan di ketinggian setengah H berturut-turut adalah A rho GV per A dan rho GV per A, B rho GH dan rho GH per 2, C rho GH per 2 dan rho GH, D rho GV per 2A dan rho GV per A. Nomor E rho GV per A dan rho GV per 2A. Ini yang harus kita perhatikan, ketinggian cairan itu H dan volume batu itu V. Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi, batu kita tuh punya volume V dan cairan kita sebelum dimasukkan batu tingginya H dari dasar wadah. Kemudian batu dimasukkan ke dalam sehingga ada kenaikan cairan kita, kenaikan permukaan cairan sebesar Y. Nah, tentu ada hubungan antara volume batu dengan kenaikan cairan, yaitu V sama dengan A kali Y. A itu luas permukaan dari cairan kita. Kita buat tabelnya. Di dasar gelas sebelum batu dimasukkan, tekanan di dasar gelas adalah rho GH. Dan tekanan di ketinggian setengah H dari dasar gelas adalah P setengah H sama dengan setengah rho GH. Nah, setelah batu dimasukkan, tekanan dasar gelas menjadi P0 aksen sama dengan rho G H tambah Y. Tentu sama dengan rho GH ditambah rho GY. Nah, bisa kita tulis P0 aksen sama dengan P0 tambah rho G V per A. Itu tekanan di dasar gelas setelah dimasukkan batu. Nah, pada ketinggian setengah H, tekanan cairan di ketinggian setengah H setelah dimasukkan batu yaitu P aksen tentu sama dengan rho G dikali setengah H tambah Y. Nah, tentu sama dengan setengah rho GH ditambah rho GY. Hasilnya adalah setengah H tambah rho G VA. Ini P aksen setengah H. Sekarang kita perbandingkan perubahan tekanan di dasar gelas setelah diberi batu dengan sebelum diberi batu, dibanding dengan perubahan tekanan di ketinggian setengah H dari dasar gelas setelah diberi batu dengan sebelum diberi batu. Nah, berarti perubahan tekanan dasar gelas adalah delta P 0 itu menggambarkan dasar gelas, itu adalah P0 aksen dikurang P0. Itu berarti P0 aksen kita adalah ini, P0 aksen kita adalah ini, berarti sama dengan P0 tambah rho G V per A dikurang P0, sehingga P0 nya bisa kita coret. Hasilnya adalah rho G V per A. Kemudian perubahan tekanan di ketinggian setengah H, P aksen setengah H dikurang P setengah H. P aksen setengah H adalah ini, P setengah H ditambah rho G V per A. Sementara P setengah H adalah setengah rho GH. Jadi kita dapatkan ini P aksen setengah H-nya, ini PH-nya. Ternyata ini juga
saling menghilangkan. Dapatkan rho G V per A. Nah, ternyata ini sama. Ya kan? Beda tekanan di dasar dengan beda tekanan di ketinggian setengah H. Perbedaan tekanan itu sama antara cairan setelah diberi batu dengan sebelum diberi batu pada dua ketinggian yang berbeda, yaitu di dasar dan di posisi setengah H. Jadi delta P0 sama dengan delta P setengah sama dengan rho G V per A. Di jawaban yang betul adalah A. Sekarang kita membahas soal 31 variasi kedua. Sebuah batu berpori digantung dengan sutas tali ringan. Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang dalam keadaan tergantung pada tali, sehingga batu itu berada 1 meter di bawah permukaan air kolam. Berada di bawah permukaan air kolam. Dari pori-pori batu itu keluar gelembung-gelembung udara. Tegangan tali selama dan sesudah gelembung itu keluar dari batu, titik-titik, A terus membesar, B mengecil kemudian tetap, C membesar kemudian tetap, D tetap kemudian membesar, dan E tetap sepanjang pembenaman. Oke, kita lihat pembahasan kita. Oke, kita lihat kondisi awal dari sistem kita. Kita bayangkan ini model batu yang sebagiannya terisi oleh udara karena dia berpori. Pada saat itu berat batu adalah Mg. Berat batunya Mg dan gaya Archimedes yang dialami batu adalah Fa. Kita tahu bahwa gaya Archimedes sama besarnya dengan berat zat cair yang didesak atau dipindahkan oleh batu berpori. Yaitu Fa itu sama dengan rho airnya yang didesak dikali volume batu secara keseluruhan dikali gravitasi. Jadi rho A adalah massa jenis air, Vb adalah volume batu secara keseluruhan atau total, yaitu volume kristal batu ditambah volume udara dalam pori. Itu kondisi awalnya. Nah, pada saat ini, dalam keadaan setimbang ini, tentu sigma gayanya sama dengan 0, maka T dikurang Mg ditambah Fa sama dengan 0. Atau T sama dengan Mg dikurang Fa. Itu kondisi awal. Kemudian kita bayangkan udara mulai keluar, dan karena itu ruang yang awalnya diisi udara diganti oleh air yang masuk. Nah, tentu mengurangi volume air yang didesak oleh volume batu secara keseluruhan. Nah, efeknya terjadi penambahan berat batu secara keseluruhan dan terjadi pengurangan gaya Archimedesnya. Jadi, selama ruang ini masih belum penuh, maka aliran air akan terus mengalir. Nah, selama proses itu berarti berat batu bertambah, gaya Archimedes berkurang. Otomatis tegangan tali bertambah selama proses itu. Sampai akhirnya ketika ruang kosong yang awalnya terisi udara sudah penuh diisi oleh air, maka berhentilah aliran air ke dalam batu berpori ini. Dengan demikian, berhenti juga penambahan berat batu dan berhenti juga pengurangan gaya Archimedes. Sehingga berat batu akhirnya adalah M ditambah delta M kali G dan gaya Archimedes adalah Fa aksen. Kedua-duanya bernilai tetap. Jadi, dengan demikian, tegangan tali T aksen kita itu sama dengan M tambah delta M kali G dikurang Fa aksen.
yang lebih besar dibanding T. Jadi, kalau kita buat grafiknya, selama proses pengisian ruang kosong oleh air, terjadi penambahan massa batu secara keseluruhan dan terjadi penurunan gaya Archimedes secara keseluruhan, sehingga secara total terjadi penambahan gaya tegangan tali. Nah, setelah ruang kosong ini dipenuhi oleh air, maka tidak ada lagi penambahan berat batu, sehingga berat batu tetap, dan begitu juga gaya Archimedes tetap. Dengan demikian, tegangan tali juga tetap. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung itu keluar dari batu, maka jawaban yang tepat adalah C. Itu tegangan talinya membesar, kemudian tetap. Soal nomor 32 versi 1. Suatu selang mengalirkan gas dengan debit yang tetap. Gas yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Tumbukan molekul-molekul gas dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna. Jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, tetapi rapat massanya sepertiga rapat massa gas semula, maka percepatan balok menjadi A 1/4 kali semula, B 1/3 kali semula, C sama dengan semula, D 2 kali semula, dan D 4 kali semula. Oke, kita lihat pembahasannya. Karena soal kita terkait dengan tumbukan, apalagi tumbukan partikel gas yang kecil sekali dibandingkan dengan balok, maka kita akan turunkan dulu sebuah persamaan yang sangat bermanfaat untuk bisa menjelaskan fenomena tumbukan dengan perbedaan massa yang sangat besar ini. Ya, kita ingat bahwa pada kasus kita itu tumbukan gas dengan balok adalah lenting sempurna, maka berlaku hukum kekalan momentum linear dan hukum kekalan energi kinetik. Ya, kita misalkan benda kita itu adalah M1 dan M2 dengan kecepatan sebelum tumbukan adalah V1 dan V2, dan kecepatan setelah tumbukannya adalah V1 aksen dan V2 aksen, maka kekekalan momentum menghasilkan persamaan ini, yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Ini kita pindahkan kiri, dan ini kita pindahkan ke kanan. Hasilnya adalah M1 V1 dikurang M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen dikurang M2 V2. Nah, karena M1-nya sama di sini, bisa kita keluarkan M1 dikali V1 dikurang V1 aksen, begitu juga M2 dikali V2 aksen dikurang V2. Nah, hukum kekalan energi kinetik itu berarti setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat tambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Setengahnya bisa kita coret. Nah, kemudian kita pindah ruas juga yang ini dan ini ke sini. Hasilnya adalah M1 kali V1 kuadrat dikurang V1 aksen kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurang V2 kuadrat ke sini. Nah, ini kalau kita faktorkan itu menjadi M1 dikali V1 kurang V1 aksen dikali V1 tambah V1 aksen. Begitu juga nih M2 dikali V2 aksen kurang V2, V2 aksen tambah V2. Hasilnya yang ini sama dengan ini. Kenapa? Karena dari sini M1 V1 kurang V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen dikurang V2. Jadi yang ini sama, sehingga bisa kita coret. Tinggal dapatnya V1 tambah V1 aksen sama dengan V2 aksen tambah V2. Nah, kalau kita ambil V2 aksennya, V2-nya kita pindahkan, maka menjadi V2 aksen sama dengan V1 tambah V1 aksen dikurang V2. Nah, persamaan ini, kalau kita masukkan ke momentum, kita masukkan kembali ke persamaan momentum, kita lihat lagi persamaan momentumnya, M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. V2 aksennya kita ganti dengan ini. Hasilnya adalah M2 kali V1 tambah V1 aksen kurang V2.
Nah, kalau kita buka kurung, ini menjadi M2V1 tambah M2V1 aksen dikurang M2V2. Selain yang V1 aksen, kita tetapkan di kanan, yang selebihnya kita pindahkan ke kiri. Hasilnya adalah V1 aksen kita adalah M1 kurang M2V1 tambah 2 M2V2 dibagi M1 tambah M2. Dengan cara yang sama, V2 aksennya adalah M2 dikurang M1 kali V2 tambah 2 M1 V1 dibagi M1 tambah M2. Nah, untuk satu partikel gas yang kecepatannya sebelumnya dinyatakan sebagai V1 itu tentu sama dengan Vm sama dengan V, kecepatan partikel gas, dan kecepatan balok sebelum tumbukan adalah V2 sama dengan Vm sama dengan 0 karena baloknya diam. Dengan massa satu partikel gas adalah M dan massa balok adalah M besar, dengan M kecil dari M besar, jauh lebih kecil pada M besar, maka kecepatan satu partikel gas setelah tumbukan menggunakan persamaan yang ini, itu berarti V1 aksen sama dengan Vm aksen, karena V1 sama dengan Vm, berarti V1 sama dengan Vm aksen. Itu berarti sesuai persamaan ini, Vm aksen M1 dikurang M2 kali V1 ditambah 2 M2 kali V2 dibagi M1 tambah M2. Dengan M1 sama dengan M kecil, M gas, M2 sama dengan M besar, V1 sama dengan Vm, M dikurang M besar dikali Vm dibagi M ditambah M besar. Itu karena M jauh lebih kecil dibanding M, maka hasil pengurangannya sekitar min M. Ini hasil penambahannya sekitar M. Jadi ini bisa coret, hasilnya adalah min sekitar V. Jadi boleh dikatakan satu partikel gas ini akan bergerak dengan laju yang nyaris sama dengan laju awal. Jadi ini dia, M kita bergerak awal yang kecepatan ini, akhirnya setelah tumbukan dia bergerak dengan laju yang sama, cuma arah berlawanan. Nah, demikian juga untuk balok kita ambil sebagai V2 sama dengan Vm sebagai kecepatan sebelum tumbukan yang sama dengan 0, maka Vm aksennya atau V2 aksennya adalah ini, M2 persamaan ini, M2 kurang M1 kali V2 tambah M1 V1 dibagi M1 tambah M2. Itu yang ini sama dengan 0 kan, awalnya 0, maka ini menjadi 2M Vm dibagi M tambah M besar. Nah, ini sekitar 2M Vm ini adalah kecepatan partikelnya tadi, itu sama dengan V, ini Vm sama dengan V, sementara ini tambah ini sama dengan M, dekat dengan M, karena hampir nggak ada artinya M ditambah dengan M. Nah, ini kecil sekali dibanding M kecil ini jauh lebih kecil dibanding M, maka nilai ini bisa dianggap setara dengan 0 saja. Artinya, setelah tumbukan, balok nyaris tidak bergerak. Nah, jadi kondisi ini, kalau satu partikel gas saja menumbuk balok, maka partikel gas itu bergerak dengan laju yang sama, nyaris sama, dalam arah berlawanan, sementara balok nyaris diam. Oke, secara individu, masing-masing partikel gas tidak memberi dampak pada balok, karena partikelnya jauh masanya lebih kecil dibanding massa balok. Tapi akumulasi dari banyak partikel gas akan menghasilkan momentum total yang besar yang mampu mendorong balok. Ya, akumulasinya. Nah, itu pertama catatannya. Catatan kedua, partikel gas dianggap saling bebas satu sama lain. Ini saling bebas satu sama lain. Sehingga momentum masing-masing tidak saling mempengaruhi. Karena itu, walaupun akumulasi partikel gas dapat membentuk massa yang cukup besar, tapi laju masing-masing setelah tumbukan tetap sama dengan laju masing-masing sebelum tumbukan. Hal ini tidak akan terjadi jika partikel gas tidak saling bebas. Jadi, seandainya partikel gas membentuk massa yang besar, yang saling mempengaruhi, maka massanya itu cukup besar sehingga pengabaian ini tidak bisa berlaku. Jadi kita lihat, walaupun secara individu
masing-masing partikel gas hampir tidak memberikan dampak apapun pada balok, tapi sebagai akumulasi dari seluruh partikel gas itu memberi gaya impuls yang cukup besar yang akan mengubah momentum balok. Oke, jadi terkait dengan gas, debit aliran gas kita adalah volume dibagi waktu, atau V per T, atau A kali X kali dibagi T. V itu kan adalah volume sama dengan A dikali X bagi T. Nah, X per T sama dengan V. Jadi debit adalah A dikali V. V itu kecepatan aliran gasnya. Jadi, karena debit sama dengan volume dibagi T, maka volume sama dengan D dikali T. Sebaliknya, karena D adalah A dikali V, maka V kecepatan kita atau laju aliran gas kita adalah D dibagi A. Nah, sebelumnya kita sudah dapatkan bahwa kecepatan satu partikel gas sebelum tumbukan adalah ini, dan kecepatan satu partikel gas setelah tumbukan adalah ini. Ini dia, dan V setelah dan V sebelum. Nah, karena itu perubahan momentum satu partikel gas itu sama dengan delta PM kecil, PM partikel gas, itu M gas dikali delta V-nya, sama dengan M kali V aksen, M dikurang Vm, sama dengan min 2mv, karena ini sama dengan min V. Sementara ini juga V, jadi min 2mv. Ini adalah perubahan momentum satu partikel gas. Nah, balok ditumbuk oleh banyak partikel gas, katakanlah N partikel gas. Karena itu, balok mengalami perubahan momentum sebesar min N dikali perubahan momentum satu partikel gas. Jadi, min itu muncul karena arah perubahan momentum balok sama dengan negatif arah perubahan momentum seluruh partikel. Nah, ini berarti min N dikali delta PM, sementara delta PM adalah min 2mv, hasilnya adalah 2nmv, atau 2m total dikali V. Itu N kali M ini bisa kita ungkapkan sebagai M total. Ini adalah perubahan momentum pada balok. Nah, melalui hubungan impuls sama dengan F delta T sama dengan perubahan momentum, maka impuls pada balok itu sama dengan IM adalah Fm dikali delta T sama dengan delta PM, perubahan momentum pada balok. Itu berarti Fm delta T-nya adalah T dikurang 0 sama dengan delta PM sama dengan 2M total V. Itu dari sini delta PM kita 2M total V, maka Fm ini tinggal Fm kali T, Fm kali T sama dengan 2M total V. Nah, M total ini sama dengan rho dikali volume gas. Jadi hasilnya Fm T sama dengan 2 rho V kali kecepatan atau laju gas. Nah, Fm kan sama dengan M dikali AM, itu percepatan balok. Hingga Fm T sama dengan MAM dikali T, nah, sama dengan 2 rho, ini 2 rho, V kita kan sama dengan D kali T. V kita sama dengan D dikali T, sehingga ini D kali T. Kemudian V kecepatan kita adalah D per A. Nah, D per A. Sehingga hasilnya adalah 2 rho D kuadrat per A dikali T. Nah, T-nya bisa kita coret. Sehingga dapatnya AM kita adalah ini. Percepatan balok sama dengan 2 rho D kuadrat per A besar kali M besar. A besar itu adalah luas penampang dari pipa gas, dan M massa dari balok. Nah, kita lihat bahwa dengan debit yang sama tetap, berarti ini juga tetap, karena massa balok nggak berubah, luas penampang juga nggak berubah, maka AM kita itu sebanding dengan rho. Ya, karena itu jika rho-nya mengecil, AM juga mengecil. Jadi perbandingannya berbanding lurus, maka jika rapat massanya sepertiga rapat massa gas semula, percepatan balok adalah sepertiga kali semula, jadi B. Sekarang kita membahas
Soal nomor 32, versi kedua. Suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput memiliki beberapa ujung. Semburan air dari ujung-ujung keran mengakibatkan gaya yang bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Dia bergantung pada debit dan luas penampang ujung keran. Setiap ujung memiliki luas penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama, dan memiliki jarak yang sama pula dari sumbu putarnya. Perhatikan dua keran baling-baling dengan jumlah ujung yang berbeda. Yang pertama memiliki 3 ujung dan yang kedua memiliki 2 ujung. Kedua keran baling-baling ini memiliki ukuran yang sama. Jadi baling-baling yang pertama, baling-baling yang kedua. Jika keduanya dipasang pada saluran air yang sama, berarti saluran airnya sama, rasio besarnya gaya pada tiap ujung baling-baling pertama dibanding dengan gaya pada tiap ujung baling-baling kedua. Perhatikan, setiap ujung baling-baling. Bukan semua ujungnya, tapi setiap ujung baling-baling. Yang satu punya 3 ujung, yang satu lagi punya 2 ujung. Nah, di sini pilihannya adalah 9:4, 3:2, 6:5, 2:3, dan 4:9. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini debit dilambangkan dengan Q merupakan ukuran dari banyaknya volume air yang mampu melewati suatu saluran. Sudah kita catat bahwa debit itu rumusannya A dikali V. V itu kecepatan aliran airnya. Jadi A adalah luas penampang saluran dan V adalah laju aliran air dalam saluran. Saluran pada baling-baling pertama bercabang 3, sedangkan saluran pada baling-baling kedua bercabang 2. Karena itu debit pada masing-masing cabang, yaitu Q1 dan Q2. Q1 adalah Q/3, Q2 adalah Q/2. Nah, kita perhatikan bahwa kita bayangkan ini adalah elemen air dalam saluran yang mendapat gaya F menekan pada elemen massa ini atau elemen volume dari air kita yang luas penampangnya adalah A dikali dx itu merupakan volumenya, ini dV nantinya. Maka gaya tekan pada elemen air ini adalah dF sama dengan dm dikali A. dm elemen massanya dikali A. dm kita adalah rho dV. A kita adalah dV dt. Jadi rho dV dikali dV dt. Nah, rho dV berarti rho A dx, ini kan? dV sama dengan A dx. A dx berarti rho A dx dikali dV dt. Ini bisa kita pindahkan. dt dipindah ke sini menjadi dx dt kali dV. Hasilnya adalah rho A dx dt sama dengan V. Jadi kita dapatkan rho A V dV. V itu laju ya, kecepatan. Jadi dF sama dengan rho A V dV. Maka F-nya adalah integral dari dF, batas bawahnya 0 sampai F, sama dengan integral dari rho A V dV. Nah, rho A itu konstanta, bisa kita keluarkan. Hasilnya adalah rho A kali integral V dV dengan batas 0V. Jadi kita dapatkan F kita adalah setengah rho A V kuadrat. Ya, dapatnya dengan mengganti V kecepatan sama dengan Q per A, jadi hasilnya adalah Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1/2 rho Q kuadrat per A. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa F kita itu sebanding dengan Q kuadrat. Jadi dapatnya F kita sebanding dengan Q kuadrat. Nah, berarti F untuk masing-masing ujung baling-baling, untuk baling-baling 1 dan baling-baling 2, tinggal kita tulis ini aja lagi. F1 dibanding F2 itu sama dengan, karena F itu bergantung dengan Q kuadrat, itu berarti sama dengan Q1 kuadrat dibagi Q2 kuadrat. Nah, Q1 adalah Q per 3. Q per 3 kuadrat, Q2 adalah Q per 2 kuadrat. Hasilnya adalah Q kuadrat per 9 dibagi Q kuadrat per 4. Q kuadratnya coret, tinggal 4 per 9. Kan 4 dibalik ya, 4 per 9. Jadi berbandingnya adalah 4:9. F1 banding F2, jawabannya adalah E. Nah, soal terakhir kita untuk bagian ketiga ini, itu soal nomor 33. Dalam wadah tertutup A, terdapat sejumlah es pada titik leburnya.
Sementara itu dalam wadah tertutup B, terdapat sejumlah es asin. Es yang terbuat dari air asin pada titik liburnya juga, yang masanya sama. Jadi kedua es itu masanya sama. Yang satu es murni dari air murni, yang satu es dari air asin. Kedua wadah terbuat dari logam. Logam kan pengantar panas yang baik. Kemudian kedua wadah diletakkan saling bersentuhan. Pada keadaan akhir, terdapat air asin bersama es asin dalam wadah B dan es dalam wadah A. Karena titik-titik. Misalnya kita punya wadah A dan wadah B yang didekatkan. Di sini wadah A, ini wadah B. Di wadah A betul-betul hanya ada es. Di wadah B, di samping ada es, ada airnya. Nah, ada airnya. Di samping es ada airnya. Setelah mereka disentuhkan. Nah, karena A, kalor jenis es lebih besar daripada kalor lebur es asin. Yang B, titik lebur es asin lebih tinggi daripada titik lebur es. Yang C, kalor lebur es asin lebih besar daripada kalor lebur es. D, titik lebur es asin lebih rendah daripada titik lebur es. Dan E, kalor jenis air asin lebih besar daripada kalor lebur es. Oke, kita lihat solusinya. Yang ingin dibandingkan adalah air dalam bentuk es, air murni dalam bentuk es, dan pelarut air dalam larutan garam atau larutan air asin yang keduanya sedang membeku. Jadi di satu sisi ini es yang akan berubah wujud adalah zat airnya, dan ini es asin yang akan berubah wujud juga zat airnya, bukan garamnya. Jadi kita membandingkan dua zat yang jenisnya sama. Karena itu ini tidak merupakan solusi. Ini juga bukan solusi. Ini juga bukan solusi. Karena baik air asin maupun air es, keduanya merupakan jenis pelarut yang sama. Jadi kalor jenis keduanya maupun kalor lebur keduanya sama. Tinggal kita melihat titik lebur dan titik lebur es asin lebih tinggi daripada titik lebur es, atau titik lebur es asin lebih rendah daripada titik lebur es. Nah, kita lihat bahwa perbedaan antara air murni dengan larutan, misalnya larutan garam atau larutan air asin, adalah karena keberadaan zat terlarut dalam larutan, maka jumlah uap air itu berkurang dibanding air murni. Kalau seandainya air itu sedang dalam kondisi mengalami penguapan, keberadaan zat terlarut seperti garam dalam larutan air asin, jumlah uap air berkurang dibanding air murni. Karena molekul-molekul zat terlarut menghalangi molekul air lepas dari permukaan. Nah, efeknya tekanan uap itu turun karena molekul uap air berkurang. Diperlukan temperatur lebih tinggi untuk membuat molekul air lepas dari permukaannya. Artinya titik didih naik. Titik didih air naik dalam larutan. Diperlukan temperatur yang lebih tinggi untuk membuat molekul air lepas dari permukaan airnya. Pada sisi lain, molekul-molekul zat larut menghalangi molekul air untuk mengkristal atau menjadi es. Maka diperlukan temperatur yang lebih rendah agar molekul air dapat menjadi kristal es dalam larutan ya. Titik beku atau titik lebur turun. Dari sini sesungguhnya kita dapatkan bahwa titik beku atau titik lebur larutan itu lebih rendah daripada titik beku atau titik lebur pelarut murni atau seperti air murni. Jadi titik lebur atau titik beku air asin lebih rendah dari titik beku atau titik lebur air murni. Jadi sudah dapat kita kesimpulannya sesungguhnya. Jadi jawabannya sebenarnya D. Titik lebur es asin lebih rendah daripada titik lebur es. Mungkin kita bisa lihat sisi lainnya.
Walaupun kita sudah tahu bahwa titik lebur es asin lebih rendah dari es murni, kita lihat bagaimana menjawab dari narasi soal tanpa mengambil kesimpulan dari konsep ini. Ketika kedua wadah disentuhkan, akan terjadi kesetimbangan termal antara kedua es. Menurut azas Black, pada temperatur kesetimbangan, jumlah kalor yang diserap oleh benda yang lebih dingin, jadi benda lebih dingin menyerap kalor, sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang lebih panas. Jadi benda yang lebih panas itu melepas kalor. Nah, perhatikan di soal disebutkan, pada temperatur seimbang titik P, es asin mencair sebagian, berarti suhu titik P berada di atas titik lebur es asin. Jadi titik P kita ini berada di atas titik lebur es asin, karena es asin mencair sebagian. Dan karena itu air asin menerima kalor, ya kan. Sementara itu ternyata es murni tidak mencair pada suhu di titik P. Berarti suhu titik P lebih rendah dari suhu air murni. Karena itu air murni melepas kalor. Jadi titik P kita ini lebih rendah dari titik lebur es murni, tapi lebih tinggi dari titik lebur es asin. Karena itu es asin mencair sebagian, sementara es murni tidak sama sekali, malah makin membeku. Jadi bisa sini juga bisa ditambah kesimpulan kita bahwa titik lebur es asin lebih rendah daripada titik lebur es. Oke, sampai sini dulu materi kita di video bagian ketiga ini. Insya Allah segera menyusul video bagian keempat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.